Pernahkah kamu merasa hidup begitu berat? Seolah semua jalan tertutup, doa sudah terucap berulang kali, tapi keadaan tak kunjung berubah. Ada masa dalam hidup ketika bangun tidur saja terasa melelahkan, hati penuh beban, pikiran sesak oleh masalah, dan senyum hanya tinggal formalitas. Kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah bersabar menurut versi kita, namun hasilnya tak seperti yang diharapkan. Di titik inilah banyak orang mulai bertanya dalam diam, apakah Allah masih peduli padaku? Pertanyaan itu sering muncul bukan karena kurang iman, tetapi karena hati yang terlalu lelah menanggung ujian. Islam tidak pernah mengingkari bahwa hidup memang penuh cobaan. Justru Allah sudah mengingatkan sejak awal bahwa dunia bukan tempat istirahat, melainkan tempat ujian. Masalahnya, kita sering lupa ketika ujian itu benar-benar datang. Kita mengira hidup akan selalu lurus selama kita berbuat baik. Padahal, orang yang paling dicintai Allah pun adalah orang yang paling berat ujiannya. Bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menguatkan. Saat hati lelah, seringkali yang kita butuhkan bukan jawaban, melainkan pengingat. Pengingat bahwa Allah melihat setiap usaha, mendengar setiap doa, dan mengetahui setiap luka yang kita sembunyikan. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna. Tidak ada kesedihan yang hadir tanpa izinnya. Bahkan rasa lelah pun bisa menjadi ibadah jika diterima dengan sabar dan tetap menggantungkan harapan kepada Allah. Namun, kelelahan hati sering membuat kita salah arah. Kita mulai membandingkan hidup dengan orang lain, merasa takdir kita paling berat, dan tanpa sadar menumbuhkan rasa iri. Padahal kita tidak pernah tahu perjuangan di balik senyum orang lain. Apa yang terlihat bahagia belum tentu bebas dari luka. Setiap orang membawa ujiannya masing-masing, hanya bentuknya saja yang berbeda. Di saat hidup terasa berat, Islam mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan menata ulang hati. Bukan berhenti berusaha, tetapi berhenti menyalahkan keadaan. Ada perbedaan besar antara mengeluh dan mengadu. Mengeluh menjauhkan hati dari Allah, sedangkan mengadu justru mendekatkan. Ketika kita mengadu kepada Allah, kita sedang mengakui kelemahan diri dan mengakui keagungannya. Allah tidak meminta kita untuk selalu kuat, tetapi Allah meminta kita untuk selalu kembali dalam doa, kembali dalam sujud, kembali dalam keyakinan bahwa pertolongannya itu nyata. Terkadang Allah sengaja membuat kita lelah agar kita berhenti bersandar pada kekuatan sendiri. Sebab selama kita merasa mampu, kita sering lupa siapa yang sebenarnya maha mampu. Hidup yang terasa berat bukan tanda Allah meninggalkan kita. Justru seringkali itu tanda Allah sedang memperhatikan kita lebih dekat. Allah ingin mendengar doa yang lahir dari hati yang jujur, bukan doa yang sekadar rutinitas. Allah ingin melihat kesabaran yang tumbuh dari keikhlasan, bukan kepasrahan tanpa iman. Disinilah banyak hati mulai goyah. Kita berdoa dengan penuh harap, menunggu dengan sabar versi kita sendiri, lalu kecewa ketika kenyataan tak sesuai keinginan. Tanpa sadar, kita mulai menilai kasih sayang Allah dari seberapa cepat doa dikabulkan. Jika cepat, kita merasa dicintai. Jika lambat, kita merasa dilupakan. Padahal, cara berpikir inilah yang sering membuat iman melemah tanpa kita sadari. Allah tidak pernah salah dalam memberi. Yang sering keliru adalah cara kita memahami pemberiannya. Kita ingin Allah memberi, kita meminta sekarang, Allah memberi nanti. Kita berharap satu hal, Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Namun karena pandangan kita terbatas, kita mengira Allah tidak mendengar. Padahal justru Allah sedang melindungi. Kesalahan terbesar manusia adalah merasa paling tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Kita lupa bahwa Allah melihat masa depan, sementara kita hanya melihat hari ini. Kita tidak tahu apakah sesuatu yang kita inginkan
akan membawa kebaikan atau justru kehancuran. Karena itu, Allah terkadang menahan apa yang kita minta, bukan karena tidak sayang, tetapi karena terlalu sayang. Dalam Islam, doa bukan hanya soal hasil, tetapi soal hubungan. Doa adalah bukti bahwa kita membutuhkan Allah. Ketika doa belum terjawab, Allah sedang menguji apakah kita tetap percaya atau justru berprasangka buruk. Sebab prasangka buruk kepada Allah adalah awal dari kelelahan iman. Hati menjadi gelisah, ibadah terasa hambar, dan hidup kehilangan arah. Seringkali kita lupa bahwa Allah memiliki 3 cara menjawab doa. Pertama, Allah mengabulkan sesuai permintaan. Kedua, Allah menundanya hingga waktu yang lebih tepat. Ketiga, Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik atau menjauhkan kita dari keburukan. Namun, manusia sering hanya mengakui jawaban yang pertama dan mengabaikan 2 lainnya. Saat doa belum terjawab, bukan berarti Allah diam. Bisa jadi Allah sedang membentuk kesabaran, membersihkan niat, atau menguatkan mental. Sebab tidak semua nikmat layak diterima oleh hati yang belum siap. Jika semua doa langsung terkabul, bisa jadi manusia akan lupa bersyukur dan semakin jauh dari Allah. Kesabaran dalam menunggu jawaban doa adalah ibadah yang nilainya sangat besar. Menunggu sambil tetap taat, tetap berbuat baik, dan tetap berhusnuzan adalah tanda iman yang matang. Justru di fase inilah Allah paling dekat dengan hambanya. Allah melihat siapa yang tetap bertahan meski harapan diuji. Jika hari ini doamu belum terjawab, jangan hentikan doamu. Jangan ubah keyakinanmu hanya karena hasil belum terlihat. Teruslah berdoa, karena setiap doa yang terucap tidak pernah sia. Bisa jadi jawaban itu sedang dalam perjalanan, atau sedang disimpan untuk waktu yang paling indah. Ingatlah, Allah tidak pernah menutup telinga terhadap doa hambanya. Yang Allah lakukan hanyalah memilihkan waktu dan cara terbaik. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan menyadari bahwa penantian itu tidak sia-sia. Saat itulah kamu akan berkata, ujian seringkali datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangunkan. Ketika hidup berjalan mulus, manusia mudah lupa. Lupa bersyukur, lupa berdoa, bahkan lupa kepada Allah. Namun saat kesulitan datang bertubi-tubi, saat itulah hati mulai mencari sandaran yang sejati. Disinilah kita mulai memahami bahwa ujian bukan tanda Allah membenci, melainkan tanda Allah ingin mendekatkan hambanya. Banyak orang mengira kedekatan dengan Allah hanya diukur dari banyaknya nikmat. Padahal seringkali kedekatan justru terasa dalam kesempitan. Saat dunia tak lagi bisa diandalkan, manusia akhirnya menunduk dalam sujud yang paling jujur. Doa yang biasanya singkat berubah menjadi curahan hati. Air mata yang jatuh bukan lagi karena dunia, tetapi karena rindu akan ketenangan yang hanya Allah mampu berikan. Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Ketika Allah menurunkan ujian, itu bukan tanpa ukuran. Allah tidak pernah memberi cobaan di luar kemampuan hambanya. Jika ujian terasa berat, itu karena Allah tahu kita mampu melaluinya, meski kita sendiri merasa lemah. Disitulah letak rahmat Allah. Dia menguatkan perlahan, bukan sekaligus, agar iman tumbuh dengan kokoh. Ujian juga berfungsi sebagai pembersih hati. Hati yang terlalu bergantung pada manusia akan belajar kecewa. Hati yang terlalu cinta dunia akan belajar kehilangan. Dan hati yang terlalu percaya diri akan belajar rendah hati. Semua itu bukan hukuman, melainkan proses. Proses agar hati kembali lurus, agar tujuan hidup kembali jelas, dan agar iman tidak hanya sekadar ucapan. Seringkali Allah menjauhkan kita dari sesuatu yang kita anggap baik, padahal itu buruk bagi iman kita. Allah juga sering menahan sesuatu yang kita inginkan, karena jika diberikan sekarang, justru akan merusak. Kita mungkin tidak mengerti hari ini, tetapi kelak kita akan paham bahwa setiap kesulitan
memiliki peran penting dalam perjalanan hidup. Orang beriman bukanlah orang yang hidupnya tanpa masalah, tetapi orang yang tahu kemana harus kembali saat masalah datang. Ketika ujian membuat kita lebih rajin berdoa, lebih lembut hati, dan lebih sadar akan akhirat, maka ujian itu sejatinya adalah nikmat yang tersembunyi. Tidak semua orang diberi nikmat berupa kesadaran seperti ini. Lihatlah bagaimana orang-orang saleh di masa lalu. Hidup mereka penuh ujian, namun iman mereka semakin kuat. Mereka tidak meminta ujian diangkat, tetapi meminta kekuatan untuk bertahan. Mereka tidak sibuk mempertanyakan kenapa, tetapi fokus pada bagaimana agar tetap taat. Dari sanalah ketenangan lahir, bukan dari hilangnya masalah, tetapi dari hadirnya keyakinan. Jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan buru-buru menyerah. Bisa jadi Allah sedang membentuk versi terbaik dari dirimu, versi yang lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih dekat kepadanya. Jangan sia-siakan ujian dengan keluhan yang berlebihan. Jadikan ujian sebagai jalan pulang, bukan alasan menjauh. Ingatlah satu hal penting, ujian adalah bahasa cinta Allah yang paling halus. Di titik inilah banyak orang salah memahami makna tawakal. Sebagian mengira tawakal berarti pasrah tanpa usaha, sementara yang lain terjebak dalam usaha tanpa melibatkan Allah. Padahal Islam mengajarkan keseimbangan yang indah, ikhtiar sepenuh hati, lalu berserah sepenuh jiwa. Ketika salah satunya hilang, hati mudah lelah, dan iman pun goyah. Usaha adalah kewajiban manusia, sedangkan hasil adalah urusan Allah. Namun, seringkali kita terbalik, terlalu sibuk mengatur hasil hingga lupa menikmati proses. Kita bekerja keras, berdoa cepat, lalu menuntut jawaban segera. Ketika hasil tak kunjung datang, kita kecewa, marah, bahkan merasa gagal. Padahal, boleh jadi usaha itu sedang dicatat sebagai pahala, meski hasilnya belum tampak di dunia. Tawakal bukan berarti berhenti berjuang, tetapi berhenti bergantung pada kemampuan diri sendiri. Ketika seseorang bertawakal, ia tetap melangkah, namun hatinya tenang. Ia tahu bahwa jika berhasil, itu karena pertolongan Allah, dan jika gagal, itu karena Allah sedang mengarahkan pada jalan yang lebih baik. Hati yang bertawakal tidak mudah hancur oleh kegagalan, karena ia tidak menggantungkan harga dirinya pada hasil. Masalah muncul ketika hati terlalu melekat pada dunia. Kita mulai mengukur nilai diri dari pencapaian, harta, dan pengakuan manusia. Saat itulah usaha berubah menjadi beban, dan kegagalan terasa seperti akhir segalanya. Padahal dunia hanyalah tempat singgah, bukan tujuan akhir. Jika hati terus mengejar dunia, maka lelah tidak akan pernah berakhir. Islam mengajarkan bahwa ketenangan bukan datang dari banyaknya yang kita miliki, tetapi dari cukupnya hati dalam menerima. Orang yang hatinya bergantung kepada Allah akan tetap merasa cukup, meski dunia tidak sepenuhnya berpihak. Sebaliknya, orang yang hatinya bergantung pada dunia akan terus merasa kurang, meski sudah memiliki segalanya. Terkadang, Allah sengaja memperlambat hasil agar kita belajar menikmati proses. Allah ingin melihat apakah kita tetap jujur saat hasil belum terlihat, tetap sabar saat jalan terasa panjang, dan tetap taat saat harapan diuji. Sebab keberkahan tidak selalu hadir di akhir, tetapi sering tersembunyi di tengah perjuangan. Usaha yang disertai tawakal akan melahirkan keikhlasan. Ikhlas menerima apapun keputusan Allah tanpa berhenti berbuat baik. Ikhlas melangkah meski tidak selalu dipuji. Ikhlas berjuang meski tidak selalu menang. Inilah kekuatan sejati seorang mukmin. Tetap berdiri meski tidak disorot, tetap melangkah meski tidak dihargai. Jika hari ini kamu sedang berusaha dan merasa lelah, jangan berhenti.
Perbaiki niatmu, luruskan hatimu, dan kuatkan tawakalmu. Jangan biarkan hasil yang belum terlihat membuatmu meragukan Allah. Bisa jadi apa yang kamu kejar bukan rezekimu, dan apa yang Allah siapkan justru jauh lebih indah. Ingatlah, selama langkahmu masih menuju Allah, tidak ada usaha yang sia-sia. Setiap peluh yang jatuh, setiap doa yang terucap, dan setiap kesabaran yang dijaga. Di saat penantian terasa panjang dan lelah semakin menumpuk, harapan sering menjadi hal pertama yang melemah. Kita mulai takut bermimpi, takut berharap, karena khawatir akan kembali kecewa. Padahal, dalam Islam, harapan kepada Allah bukan sekadar perasaan, melainkan ibadah. Selama harapan itu tertuju kepada Allah, ia tidak pernah sia-sia. Meski jalannya berliku dan penuh air mata, Allah adalah zat yang paling menepati janji. Tidak satupun janjinya yang pernah ingkar. Hanya saja, manusia sering terburu-buru ingin melihat hasil, tanpa sabar menunggu proses. Kita lupa bahwa waktu Allah tidak pernah salah. Apa yang datang terlalu cepat bisa melalaikan, dan apa yang datang terlalu lambat justru menguatkan iman. Allah selalu tahu kapan kita siap menerima apa yang kita minta. Seringkali kita mengira pertolongan Allah itu harus besar dan mencolok. Padahal, pertolongan sering datang dalam bentuk kecil yang kita abaikan. Hati yang masih mampu bersabar, iman yang belum runtuh, dan kemampuan untuk tetap berdoa di tengah lelah adalah pertolongan yang luar biasa. Tanpa kita sadari, Allah sedang menjaga kita agar tidak jatuh lebih dalam. Janji Allah bukan hanya tentang kemudahan, tetapi juga tentang keadilan. Setiap kesabaran akan dibalas, setiap keikhlasan akan dihitung, dan setiap luka akan disembuhkan, entah di dunia atau di akhirat. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Jika hari ini kita belum melihat balasan, bukan berarti balasan itu tidak ada, melainkan sedang disimpan di tempat terbaik. Orang beriman memahami bahwa hidup bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang tetap setia kepada Allah dalam segala keadaan. Saat senang, ia bersyukur. Saat susah, ia bersabar. Keduanya adalah bentuk kemenangan. Sebab kemenangan sejati bukan ketika semua keinginan terpenuhi, tetapi ketika hati tetap terjaga dari putus asa. Kadang Allah membiarkan kita berjalan jauh agar kita menyadari bahwa tanpanya kita lemah. Allah membiarkan kita jatuh agar kita belajar bangkit dengan doa. Dan Allah membiarkan kita menunggu agar kita belajar mempercayai rencananya. Semua itu bukan tanpa tujuan, melainkan bagian dari pendidikan iman yang sangat berharga. Jika hari ini kamu masih berjuang, itu artinya Allah belum selesai denganmu. Jika kamu masih bisa berharap, itu artinya Allah masih membuka pintu rahmat-Nya. Jangan remehkan langkah kecilmu menuju kebaikan. Dalam pandangan Allah, bisa jadi itulah langkah yang paling bernilai. Maka teruslah berharap, meski dunia sering mengecewakan. Teruslah berdoa, meski jawaban belum terlihat. Teruslah bersabar, meski hati terasa rapuh. Karena janji Allah itu pasti. Suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa semua lelah ini tidak sia-sia. Saat itulah kamu akan berkata dengan penuh syukur, "Ya Allah, Engkau benar. Rencanamu selalu lebih indah dari harapanku."